Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan, dan pada video ini saya akan mendemokan bagaimana cara menyesuaikan lab paket tracer 11.5.5 mengenai subnet on IPv4 network. Seperti bisa kita lihat di lab ini, kita diberikan 3 buah switch, 2 router, 3 PC host, dan 1 server. Serta di tugasnya pun kita sudah diberi tabel addressing IP, di mana sebagian sudah terisi dan sebagian pun masih kosong. Sebagai objektif dari lab ini, yakni yang pertama merancang skema subnetting jaringan IPv4, yang kedua adalah mengkonfigurasi perangkat, dan yang ketiga adalah menguji dan men-troubleshoot ketika terjadi kendala pada jaringan. Sebagai latar belakangnya, dalam aktivitas ini kita akan mensubnet jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet. Skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang diperlukan di setiap subnetnya, serta pertimbangan jaringan lainnya seperti perluasan host jaringan di masa mendatang. Setelah kita membuat skema subnetting dan menyelesaikan tabel dengan mengisi host yang hilang dan alamat IP-nya, kita akan mengkonfigurasi PC, host, switch, dan router. Setelah perangkat jaringan dan PC telah dikonfigurasi, kita akan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas dari jaringan tersebut. Masuk ke bagian instruksinya. Pada bagian pertama, kita akan membuat subnet jaringan dulu. Tahap pertamanya adalah kita akan membuat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet dan jumlah alamat host yang diperlukan. Pada skenario ini, kita adalah teknisi jaringan yang ditugaskan untuk menginstal sebuah jaringan baru untuk customer. Kita harus membuat beberapa subnet dari ruang alamat jaringan, yakni 192.168.0.0/24. Jadi kita diberikan sebuah IP address space-nya yakni 192.168.0.0/24. Oke. Untuk subnet pertama adalah jaringan LAN A, di mana dia membutuhkan alamat IP minimal 50 alamat. Sedang subnet kedua adalah LAN B, di mana membutuhkan minimal 40 alamat IP. Dan juga kita membutuhkan setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak digunakan untuk perluasan jaringan di masa mendatang. Berarti dari skenario ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini jaringannya. Ini kita beri pembatas terlebih dahulu. Ini sisi customer. Ini sisi ISP. Dan kita beri pembatas lagi. Di mana sisi atas adalah LAN A membutuhkan subnet pertama. Yang kedua adalah LAN B membutuhkan subnet 2. Oke, dari sini kita mendapatkan informasi bahwa kita memerlukan 4 buah subnet, di mana 2 lagi untuk reserve untuk ekspansi di masa mendatang. Selanjutnya, variabel length subnet mask atau VLSM tidak digunakan di sini. Semua subnet mask perangkat harus memiliki panjang yang sama. berarti keempat buah subnet, mau LAN A, LAN B, serta 2 reserve itu harus memiliki panjang yang sama. Oleh itu, jawab pertanyaan untuk membantu membuat skema subnetting yang memenuhi persyaratan jaringan yang disebutkan. Pertanyaan pertamanya adalah, berapa banyak alamat host yang dibutuhkan di subnet terbesar yang dibutuhkan? Seperti yang kita lihat di gambar ini, yang paling banyak dibutuhkan itu adalah untuk subnet 1, yakni 50 host. 50 alamat IP host terbanyak. Oleh itu, berapa jumlah minimum subnet yang dibutuhkan?
Sesuai tadi pernyataan tadi, minimum subnet yang dibutuhkannya adalah 4 buah subnet. Minimum atau subnet yang diperlukan adalah 4 buah subnet. Saya ditulis ulang lagi, yaitu jaringan yang Anda tugaskan subnetnya adalah 192.168.0.0/24. Apa subnet mas /24 dalam biner? /24 kalau kita tulis dalam biner, 24 itu merepresentasikan banyaknya angka biner 1 dalam seluruh panjang IPv4 yang sebanyak 32. Berarti kalau kita tulis /24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sisanya kita isi 0. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi ada biner 1 dan ada biner 0. Sehingga subnet mask itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bagian network, yang kedua adalah bagian host. Kedua ini diwakili oleh biner 1 dan biner 0. Di mana biner 1 ini, biner 1 mewakili network portion dan biner 0 mewakili host portion. Oke. Untuk membuat subnet jaringan, bit dari bagian host dari network mask asli diubah menjadi bit subnet. Jumlah bit subnet menentukan jumlah dari subnetnya itu sendiri. Diberikan setiap kemungkinan subnet mask yang digambarkan dalam format biner berikut. Berapa banyak subnet dan berapa banyak host yang dibuat untuk setiap contohnya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan di sini ya untuk /25. Kalau ini /24. Pertama kita akan mengerjakan dulu yang /24. Untuk mencari banyak subnet, kita perlu rumusnya ada 2 pangkat n, di mana n ini adalah banyak angka biner 1 dalam oktan ke-4 ya. Oke. Sedang untuk mencari banyak host itu 2 pangkat. Kalau tadi banyaknya, untuk mencari banyak host, 2 pangkat banyaknya angka biner 0 dalam oktan ke-4. Dikurangin, hasilnya dikurangin 2. Kenapa dikurangin 2? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau untuk alamat /24 ini, kita bisa mendapatkan banyak subnet itu sama dengan 2 pangkat 0. Karena biner 1 dalam oktan ke-4-nya tidak ada sama sekali, yang berarti sama dengan 1, hanya ada 1 subnet. Sedangkan untuk banyak hostnya itu 2 pangkat 8, hasilnya dikurangin 2. Dimana kenapa dikurangin 2? Karena alamatnya nanti digunakan untuk alamat subnet dan juga alamat broadcast. Jadi ini kurangin 2, hasil adalah 256 kurangin 2 sama dengan 254. Jadi untuk /24 terdapat 254 host, alamat host yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ini adalah bagaimana untuk kasus /25? /25 kalau kita ubah jadi binernya terdapat 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, ini untuk 25. Berapa banyak subnetnya? Banyak subnet pada /25 adalah berarti 2 pangkat 1.
hasilnya adalah 2, sedangkan banyak hostnya 2 pangkat 7 sama dengan 128 sama dengan 128, hasilnya dikurangin 2 sama dengan 126. Oke, untuk slash 25 jadi banyak subnetnya adalah 2, untuk hostnya adalah 18 dikurangin 2, 126. Untuk 26, 27 dan selanjutnya 26 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Subnetnya sebanyak 2 pangkat 2 sama dengan 4. Hostnya 2 pangkat 6 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 62. Untuk 27 kita buat sama saja, 28, 29 dan 30. Di sini semua modelnya sama. 27, 28, 29, 30. Oke. Untuk 27 berarti 2 pangkat 3, 8. Hostnya 2 pangkat 5, 32 kurang 2, 30. Untuk 2 pangkat 8, 2 pangkat 4, 16. Hostnya 2 pangkat 4 juga, 16 kurang 2, 14. Untuk 29, 2 pangkat 5, 32. Untuk hostnya 2 pangkat 3 berarti 8 kurang 2, 6. Dan untuk 30, 2 pangkat 6 sebanyak 64. Sedang hostnya 2 pangkat 2, 4 kurang 2 sebanyak cuma 2 host. Oke, jadi kita memiliki pola seperti ini ya untuk jawaban F ini. Dilihat dari jawaban ini, kita bisa menentukan dari jawaban di atas kita bisa menentukan subnet mana sih yang memenuhi requirement number dari host kita, karena kita membutuhkannya adalah paling banyak 50, maka yang sesuai adalah 62. Karena kalau di bawah 62 pakai menggunakan slash 278, maka requirementnya terlalu sedikit, itu 30 sedangkan butuhnya 50, 14 butuhnya 50, 6 butuhnya 50. Sedangkan kalau kita menggunakan 25, misal 126, maka akan terlalu banyak IP yang terbuang. Dan juga kita membutuhkan 4 buah subnet. Yang sesuai dengan requirement 4 buah subnet itu tetap di slash 26, dimana pada slash 26 terdapat 2 pangkat 2 4 subnet. Sedangkan kalau kita menggunakan slash 25 hanya 2 pangkat 1, hanya terdapat 2 subnet. Dari jawaban ini berarti kita sudah menentukan yang kita perlukan adalah slash 26, dimana hostnya sebanyak 62 dan subnetnya sebanyak 4, sesuai dengan requirement yang kita perlukan. Oke, selanjutnya kita bisa dibuat sebuah tabel seperti ini. Kalau kita buat tabel, dalam slash 26 ini terdapat 4 subnet atau 4 blok IP ya. Jadi di mana kita bisa buat subnet address-nya. Subnet address, prefix,
dan subnet mask. Kita tulis prefix subnet masknya. Untuk subnet address yang pertamanya dimulai dari 192.168.00, prefixnya /26, jelas. Untuk subnetnya, subnet masknya itu kita ubah dari 111.111.111 ini ke dalam bentuk desimal, di mana 1111 itu ada 256, satunya ada 8 itu ada 256. .256.256, dan untuk 11000000 itu adalah 192. Bukan 256 tapi 255. Oke, ini untuk blok pertama. Untuk blok keduanya itu ada di 192.168.0. Karena jumlahnya tadi ada 64, berarti kita mulainya dari 64 juga. /26 masih sama, 255, 192. Untuk selanjutnya adalah kita melanjutkan 0 dari 19128/26. Masnya masih sama, 255, 192. Dan yang blok terakhir adalah 192.168.0.192/26 255.255.255.192. Oke, jadi terdapat 4 buah blok ya, atau 4 buah subnet, di mana yang pertama mulai dari 0.0 sampai dengan 0.63, selanjutnya dilanjutkan 0.64 sampai dengan 0.127, dan yang ketiga adalah 0.18 sampai dengan 0.191, dan yang terakhir adalah 0.192 sampai dengan 0.192 sampai dengan 0.255. Nah, dari sini kita sudah bisa menjawab. Pertanyaannya adalah untuk step selanjutnya, isi alamat IP yang hilang di tabel pengalamatan, di mana per subnet yang pertama berarti kita gunakan tabel atas ini. Untuk LAN yang pertama untuk LAN A, dan yang kedua yang ini yang mulai dari 0 sampai 64 itu untuk LAN B. Oke, udah itu kriterianya, gunakan first host address untuk customer router. Jadi customer router yang ke arah LAN A itu menggunakan first address, yang berarti adalah 192.168.01 yang pertama. Udah itu LAN A suite-nya menggunakan second host address, yang berarti kita gunakan 192 second address, yang berarti kita gunakan 192.168.02, dan hostnya, host PC A, kita gunakan last address. Berarti kalau lastnya kita gunakan 192.168.0. Karena ini di 64, berarti terakhirnya di 63 ya. Tapi karena 63 itu kita gunakan untuk broadcast, maka terakhir yang bisa digunakan itu ada di 62. Oke, begitu pula yang B-nya, customer router menuju LAN B itu first address kita gunakan 192.168.064, berarti kita guna di 65, semuanya pakai /26 ya. Udah itu dari LAN A menuju suite, LAN A suite-nya kita gunakan second address,
yakni 192.168.0.66, dan host PCB-nya kita gunakan 192.168.0, terakhir 128, berarti terakhir di 127. 127 digunakan untuk broadcast, kita gunakan 126. Oke. Jadi ini sudah terisi sesuai dengan permintaan kriterianya, dan sebenarnya ini juga kita sudah bisa mengisi ke sini. Di mana customer router untuk giga interface 0 atau ke arah LAN A bisa kita lihat juga di reference support label. Giga 0 itu yang ke arah LAN A, giga 01 yang ke arah LAN B. Jadi kita sudah bisa mengisi ini. Untuk customer router giga 00 kita gunakan 192.168.01, untuk giga 01 nya kita gunakan 065, dan subnet masknya kita gunakan /26 yakni 255.255.255.192 dan seterusnya. Dan jangan lupa kita tambahkan default gateway juga. Jadi tahap terakhir adalah kita akan mengkonfigurasi perangkat. Pertama kita masuk ke router dulu. Control line, command line, CLI, enable. Pertama kita masukkan enable biar masuk ke dalam mode privilege. Configure terminal biar kita masuk ke mode configure. Mode itu kita sesuai ininya adalah set enable passwordnya, enable secret nya adalah kelas 123. Oke, selanjutnya kita diminta login password. Untuk masuk ke login password maka kita butuh masuk ke mode line console dulu, line con 0. Passwordnya adalah password Cisco 123. Jangan lupa kita aktifkan fungsi loginnya juga, login. Selanjutnya kita kembali lagi keluar, diminta kita configure hostname-nya, hostname customer router. Oke, hostname-nya sudah berubah. Selanjutnya kita configure interface-nya. Pertama kita masuk interface giga 00 dulu ya, yang ke arah LAN A. Kita configure sesuai yang kita temukan tadi. IP address 192.168.01, masknya adalah 255.255.255. Kita gunakan /26 yaitu 192.192. Jangan lupa kita aktifkan juga interface-nya dengan command no shutdown sehingga interface menyala. Selanjutnya kita pindah ke interface selanjutnya, interface giga ethernet 01. Oke, masukkan juga IP address selanjutnya 192.168.065 255.255.255.192. No shutdown. Oke, tugas di router sudah selesai. Jangan lupa kita save konfigurasinya dengan command copy running config start config. Oke, ini fungsi save-nya. Oke, kita bisa keluar dari router, kita masuk ke switch-nya. Di sini, di switch kita tidak diminta untuk mengkonfigurasi hostname dan konsol, kita hanya diminta konfigurasi IP, interface VLAN, dan gateway-nya saja. Enable, masuk ke privilege mode, configure terminal. Mode config kita masuk ke interface VLAN 1 dulu. Kita masukkan IP-nya. IP untuk LAN A adalah 02, maka IP address
192.168.02.255.255.255.192. No shutdown. Oke, exit. Jangan lupa kita make sure untuk membuat default gateway-nya juga. IP default gateway 192.168. IP default gateway ini yang kita masukkan IP gateway yang dimana gateway di sini adalah si router dari LAN A menuju router. Berarti kita masukkan IP router 0.1. Nah, pada ini kita tidak perlu memasukkan subnet masknya, kita cukup memasukkan IP saja. Selesai, exit lagi, copy run star. Selanjutnya kita LAN B-nya enable, configure terminal, interface VLAN 1, IP address 192.168.066.255.255.255.192. No shutdown, exit, IP default gateway 192.168.065, exit, copy running star config. Oke, sudah di switch sudah, router sudah, yang terakhir adalah di PC. Untuk PC A, kita masukkan IP 192 yang tadi adalah last address-nya atau address terakhirnya 168.062 dengan subnet mask dari 192 dan gateway-nya kita kasih ke router 168.0.1. Oke, di PCB-nya kita config yang sama juga 192.168.0.126. Ininya di 192. Ini kita masukkan gateway-nya atau IP routernya yakni 65. Oke, sudah configure, sudah kita selesai. Sekarang kita uji coba. Uji cobanya pertama kita coba dari PC A ke default gateway atau ke router. Kita dari PC A, command prompt ping 192.168.0.1. Oke, langsung terjawab. Ada balasan dari routernya. Dari PCB-nya kita coba ping ke default gateway-nya CB 192.168.065. Juga sudah ada reply. Kita kembali ke PC A, coba kita ping ke PCB. Ping 192.168.0.126. Juga sudah terjawab, ada reply. Oke, berhubung semuanya sudah selesai, jadi tidak ada yang di troubleshoot dan tidak berhubung semuanya tidak selesai dan tidak ada kendala, maka tidak ada yang di troubleshoot. Maka part 3 itu untuk troubleshootnya kita bisa skip dan juga sudah 100%. Kita cek result. Oke, conclusion complete this activity. Oke, sekian, terima kasih dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.